Yang keluar terakhir dari hembusan terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati, ummati, ummati. Ini menandakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir umurnya memikirkan umatnya. Seolah-olah tidak rela umat ini masuk di dalam nerakanya Allah, adabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di situ perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ yang difikirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang balik lagi kepada kita. Saya mau bertanya, ada terlintas di dalam pikiran kita ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Waktu Rasulullah sakit, saya nangis kalau baca kitabnya itu, sejarah. Waktu Rasulullah menjelakati wafat, iya, itu didampingi anaknya Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batur radhiyallahu anha wa ta'ala. Diketok pintunya. Iya. Ya Fatimah, buka pintunya, ada tamu. Jangan lama-lama tamunya, suruh masuk. Ini yang bertamu sama Rasulullah aja nggak boleh lama-lama, apalagi bertamu sama orang biasa. Baru kayak dikit udah 2 jam tamunya di depan, nggak dibuka pintu. Bukakan ya Fatimah, ada tamu, nggak boleh lama-lama. Dibukain pintunya. Begitu dibukain pintu, iya, ditanya sama Sayyidah Fatimah Zahra, man anta? Ana Jibril, berubah wujudnya. Langsung suruh masuk. Suruh masuk, laporan sama Allah. Ya Rasulullah, wahai ayah, yang datang ini malaikat Jibril. Suruh masuk. Ya Jibril, engkau dapat kabar apa dari Allah Ta'ala, Rabbul Alamin? Ya Rasulullah, ya Habibullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menitipkan salam kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala rindu ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah. Nabi SAW menangis, ya Jibril, aku pun juga begitu, aku rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dampingi aku ya Jibril. Ditungguin sama malaikat Jibril. Diketok lagi pintunya. Sebelum turun itu malaikat Israel minta izin dulu sama Allah Ta'ala. Ya Allah, izinkan hambamu ini untuk menjemput kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala bilang apa ibu-ibu? Ya Israel, aku izinkan engkau untuk menjemput kekasihku Muhammad, tapi dengan syarat kalau dia mengizinkan, aku izinkan. Kalau tidak, jangan sekali-kali kau jemput. Luar biasa. Kira-kira orang Bintaro ada kayak gini nggak nih? Ya. Nabi palsu banyak bu, tapi nggak ada yang kayak gini. Berarti bohong. Ya. Kalau asli Nabi Muhammad SAW ya seperti ini. Ya. Itu datang diketok pintunya sama malaikat Israel. Ya. Begitu diketok pintunya, Nabi SAW menyuruh anak saya Fatimah Zahra, ya Fatimah, ya, bukakan pintu ya Fatimah, itu ada tamu, cepat suruh masuk, jangan lama-lama di depan. Dibukakan pintu, begitu dibukakan pintu ditanya, man anta? Itu jawab anak Israel, berubah wujudnya, takut saya Fatimah Zahra.
Anaknya Nabi lihat Israel takut, apalagi kita nih. Hah? Orang Bintaro berani ketemu Israel. Oh nggak jawab, takut mati. Pengen panjang umur berarti ya. Sama juga Habib juga pengen panjang umur. Ya. Datang Israel disuruh masuk duduk. Ditanya sama Rasulullah SAW, ya Israel, laksanakan tugasmu sebagaimana tugasmu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ya Habibullah, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepadamu dengan catatan, kalau engkau mengizinkan aku bawa, aku bawa. Tapi kalau engkau tidak mengizinkan, tidak berani aku membawanya. Karena ini perintah dari Allah Ta'ala. Luar biasa. Ya Allah, Alhamdulillah, kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Nah ini. Nabi SAW bilang, ya Israel, laksanakan sebagaimana perintahmu, tugasmu. Laksanakan. Aku sudah tidak sabar, rindu ingin berjumpa dengan kekasihku Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Iya. Itu waktu dijemput sama Israel. Saya baca di kitab ini Sirah Nabawiyah, yang keluar hembusan yang terakhir apa? Kalau kita ini orang biasa, warisan. Bilang sama anak-anak yang akur, jangan berantem. Kalau Nabi enggak. Begitu keluar ini dari hembusan yang terakhir, apa itu? Dipanggil anaknya Fatimah Zahra. Ya Fatimah, dekatkan telingamu. Dekat lagi. Lebih dekat ya Fatimah, dekat lagi. Dekatkan lagi telingamu. Dekatkan lagi sampai ke dekat kerongkongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar terakhir dari hembusan terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati, ummati, ummati. Ini menandakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir umurnya memikirkan umatnya. Seolah-olah tidak rela umat ini masuk di dalam nerakanya Allah, adabnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ yang difikirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang balik lagi kepada kita. Saya mau bertanya, ada terlintas di dalam pikiran kita ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita terlintas di dalam hidup kita ini ada mengikuti jejak Nabi Muhammad? Ada yang terlintas di dalam pikiran kita ini mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad? La wallah, tidak ada. Kalau kita susah mungkin ingat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jangan. Kalau kita mengandalkan hidup ibadah kepada Allah Ta'ala, belum tentu kita masuk surga. Tapi kalau kita menyintai Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, cinta kepada Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW, insyaAllah kita akan selamat bertemu Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang nanti akan dibangkitkan Allah Ta'ala, dikumpulkan bersama-sama siapa yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, insya Allah kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Talwi, kalau cukup lisannya doang yang berbicara cinta, tapi tidak ada pembuktian, ya buat apa? Lebih baik tidak berbicara tapi ada pembuktian. Bagaimana pembuktiannya? Amalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.